Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan statistika deskriptif. Pada pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan bentuk penyajian data dari grafik, tabel, kemudian terkait dengan pemusatan data. Kemudian kita lanjutkan lagi pada materi kita masih terkait dengan statistika deskriptif. Nah, di sini kita akan mempelajari terkait dengan kuartil, desil, dan persentil. Jadi kuartil, desil, dan persentil ini adalah terkait dengan letak ya, tata letak dari suatu data. Nah, di sini apa itu kuartil? Jadi kuartil itu membagi sederetan data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jadi misalkan kita punya data mentah ya, biasanya data yang terkumpul itu masih belum diatur, maka kita urutkan dulu dari terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita bagi masing-masing menjadi 4 bagian, artinya 1/4 itu namanya Q1 ya. Ada Q1 kuartil pertama, kuartil kedua Q2, kuartil ketiga Q3 ya. Kemudian ada lagi pembagian berikutnya selain kuartil adalah desil. Desil ya. Jadi kalau desil ini membagi sederetan data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Simbolnya D1, desil pertama, desil kedua, desil ketiga sampai dengan desil ke-9. Nah, kemudian teman-teman sekalian, tata letak berikutnya adalah persentil. Kalau persentil ini membagi sederetan data yang terurut menjadi 100 bagian yang sama. Terdapat 99 persentil, yaitu persentil pertama P1, persentil kedua P2, sampai dengan persentil ke-99 atau P99. Kemudian teman-teman semua, perlu yang menjadi catatan adalah kuartil, kemudian desil, dan persentil tidak harus terdapat pada data yang telah diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Jadi nanti bisa jadi datanya itu nilainya koma atau desimal ya, atau mungkin pecahan tidak sesuai dengan data yang terurut gitu. Nanti kita akan kasih contohnya seperti apa. Nah, kemudian kita pelajari yang pertama itu adalah kuartil. Jadi kuartil itu kan membagi data setelah terurut ya menjadi 4 bagian yang sama, ada Q1, Q2, Q3 itu. Nah, di sini simbolnya QI ya, itu Q1, Q2, Q3 rumusnya nanti maksudnya data yang tidak berkelompok, artinya data tunggal gitu. Dan nanti nilai skor ke dari I kali N plus 1 dibagi dengan 4. Nah, contohnya seperti ini teman-teman sekalian. Jadi di sini kita contohkan 12 hari ya pengamatan terhadap jumlah pengunjung di suatu supermarket adalah ini. Hari pertama 96 ya. 96, kemudian hari kedua 70, 82, 50, 84, 71 sampai dengan 50. Nah, di sini ditanyakan tentukan Q1, Q2 dan Q3. Sangat mudah. Dari data tadi yang mentah itu kita urutkan dari terkecil sampai dengan yang terbesar itu. Setelah terurutkan, kemudian kita hitung Q1, Q2, Q3-nya. Kalau Q1 berarti skor ke I-nya kan 1 ditambah dikali dengan N plus 1 dibagi dengan 4. Ketemunya skor ke ini kan 13/4 atau skor ke 3/4 gitu. Nah, di sini kita cari. Jadi skor Q1 adalah skor ketiga ditambah 1/4 dari skor ke-4 dikurangi skor ke-3. Jadi kenapa? Karena skornya kan Q1 skor ketiga, jadi 3 ditambah dengan 1/4 dari skor ke-4 min skor ke-3. Ini caranya ya teman-teman. Jadi menghitung Q1 pakai rumus dulu. Jadi QI sama dengan skor ke I
kali N plus 1 dibagi dengan 4 gitu. Nah di sini N-nya 12, I-nya 1, ketemunya adalah 13/4. Kita bingung nyarinya. Nah di sini kita buat ternyata 13/4 kan bisa kita rubah nilainya adalah data 3 ya 1/4. Artinya skor ketiga ditambah dengan 1/4 antara skor keempat dan skor ketiga. Tinggal aja data ketiga kan 1, 2, 3, 50 ditambah 1/4 dari 64 min 50 gitu. Jadi di sini ketemunya adalah, jadi kalau 64 kurang 50 kan 14 ya. 14 bagi 4 ketemunya adalah 3,5. Sehingga nilai Q1 nya ya 50 ditambah dengan 3,5 sehingga ketemunya adalah 53,5 gitu. Baik teman-teman, ini adalah Q1. Bagaimana dengan Q2? Sama ya. Jadi kalau Q2, I-nya ganti 2, ketemunya adalah 26 bagi 4. Sehingga skornya adalah 6,5. Nah, kita cari data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketemunya 70. Ditambah dengan setengahnya. Setengah antara data ke-7 dan 6. Berarti setengah dari 7. Berapa nih? Setengah dari 71 kurangi dengan 70 ya. Jadi nanti ketemunya adalah setengah. Berarti nilainya adalah 70,5. Sekarang Q3. Q3 adalah I-nya 3. Jadi ketemunya 39 bagi 4. Ketemunya adalah 93/4. Berarti data ke 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 itu adalah 72. Ditambah dengan 3/4. 82 min 72. Dari ketemunya 72 ditambah dengan ini ya 3/4 82 min 72 atau 7,5. Ini kan 10 ya, 10 dikali dengan 0,75 ketemu 7,5 sehingga Q3 nya adalah kita jumlahkan saja 72 plus 7,5 hasilnya adalah 79,5. Jadi sangat mudah sekali teman-teman. Jadi ini untuk mengetahui letak ya, letak data setelah data terurut dari data tunggal atau data yang belum dikelompokkan. Nah, di sini akhirnya kita akan mengetahui letaknya dari Q1, Q2, Q3. Nah, di sini akan membagi 1/4 atau 25 ya. Di sini juga 1/4, ini 1/4, ini 1/4. Total datanya terurut terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Baik, kita teruskan lagi. Kalau tadi adalah kuartil untuk data yang tidak dikelompokkan. Nah, bagaimana untuk data yang telah dikelompokkan atau biasanya data disajikan dalam distribusi frekuensi. Nah, untuk data yang sudah disusun dalam daftar distribusi frekuensi kelompok, maka kuartilnya bisa dihitung dengan persamaan ini. Jadi KI nilainya adalah batas bawah kelas kuartil BP ya, ditambah P IN/4 kurangi F besar dibagi dengan F. Nanti ada keterangannya. Kuartil itu ada 1, 2, 3. Nah, di sini teman-teman. Jadi KI itu adalah kuartil nanti kuartil pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini batas bawah kelas kuartil ya. Ditambah dengan P, ini panjang kelas. Terkadang itu pakai I, ada yang P. Dikali ya dalam kurung besar IN/4 ya. I itu kuartil, N ini adalah datanya berapa ya, jumlahnya. Kemudian dikurangi dengan F besar, yaitu frekuensi, jumlah frekuensi atau frekuensi kumulatif sebelum dari kelas kuartil dibagi dengan F, yaitu frekuensinya. Nah, di sini contohnya ada data terkait dengan nilai ujian.
Jadi rentangnya 3140 ini ada berapa siswa? Di sini ada 2, 41 sampai 50 itu ada 3, 51, 60 ada 5 dan seterusnya. Jumlahnya ada 80 siswa gitu. Nah, di sini kita ingin menentukan kuartil 1, 2, 3-nya di mana, berapa nilainya gitu. Nah, di sini dari data tersebut maka kita cari F kumulatifnya. Di sini kumulatif bawah dari 2, maka 2, kemudian di sini 2 tambah 3 ya, ketemu 5, ini tambah 100. Ketemunya adalah 10, kemudian 13 menjadi 23, 25, 48 dan seterusnya 12. Ini F kumulatifnya atau F besarnya. Ini adalah F nilai dari interval tertentu. Nah, di sini teman-teman, maka di sini Q1 ini terletak pada skor ke berapa? Nah, di sini kan kita ingin membagi 25% ya. Maka 1/4 ya, kalikan I N per 4 ya. Jadi nilainya adalah skor ke 80 dibagi 4, berarti skor ke 20. Nah, sehingga Q1 itu terletak pada data ke-20. Data 20 di mana? Nah, di sini ya. Ini kan data terurut 2, 5, 10, 23. Berarti rentangnya ada di sini. Rentangnya. Berarti nanti kuartil pertama ada di data antara dari 61 sampai dengan 70. Nah, di sini kita sekarang cermati dari setelah ketemu interval kelasnya adalah 61 sampai 70 ya. Batas bawahnya berapa? Berarti 61 kurangi 0,5 ketemunya 60,5. Panjang kelasnya itu adalah 10 ya. Kemudian F besarnya itu adalah 10, artinya F ya, F kumulatif sebelum kelas Q1 karena Q1-nya kan ada di sini ya. Di sini, maka F kumulatifnya atau F besar adalah di sini yaitu 10. Nah, di sini 10. Kemudian frekuensi tepat untuk kuartilnya itu adalah di sini 13. Maka di sini kita masukkan nanti dari yang sudah ketemu ini kita masukkan Q1 nilainya ya di sini. Batas interval kuartil bawah kali dengan rumusnya ini P N per 4 ya, min F besar dibagi F kecil. Nah, di sini ketemunya adalah 68,19. Ini adalah kuartil pertama. Nah, sekarang kuartil kedua. 2 dikali N dibagi dengan 4. Ini sekedar untuk mengetahui data di mana letaknya ya. Karena datanya sudah dikelompokkan. Nah, di sini ya ketemunya adalah data ke-40. Nah, data ke-40 itu terletak di mana? Kita cek dulu di sini ya. Data 40 itu ada di sini ya. Ini kan data terurut maksimal 4 data ke-48, maka data ke-40 berada di sini. 71 sampai dengan 80. Nanti frekuensi kumnya 23, frekuensi kuartilnya ada 25. Nah, ini kita masukkan. Nah, di sini teman-teman, ya, ini sudah ketemu, sudah kita tuliskan. Kita masukkan pada persamaan untuk menghitung kuartil kedua. Di sini ya, 70,5 batas bawahnya ditambah dengan 10, 2N per 4 ya. Karena tadi kan 2N per 4 nilainya adalah ini 80 bagi 4 kali 2 atau mungkin 2 kali 80 bagi 4 40 min 23 bagi 25 ketemunya 77,2 itu. Sekarang Q3 juga sama, 3 kali 80 bagi 4 ya, ketemunya data ke 60. Dan 60 itu terletak di Q3 adalah interval 81 90. Nah, di sini batas bawahnya panjang intervalnya tinggal kita masukkan ya. Nanti ketemunya adalah 86,5. Baik, ini terkait dengan kuartil.